Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul perencanaan pajak. Hari ini pada modul dan sesi 3 kali ini kita akan mendiskusikan topik terkait dengan Savant. Saya Afiandi Okta Maulana. Nah, Savant adalah strategi yang dibuat oleh Karayan terkait dengan sistem perencanaan pajak. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan tambahan value adding atas aktivitas yang kita lakukan. Terkait dengan Savant Framework, terdapat beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan untuk apa? Untuk menambah value add bagi perusahaan. Yang pertama adalah strategi. Yang kedua adalah anticipation. Yang ketiga adalah value adding, negotiating, and transforming. Nah, Savant ini dibuat oleh Karen and Swenson dalam bukunya Tax Planning. Untuk apa? Tujuannya ya untuk mengelola sistem perencanaan pajak agar dapat secara komprehensif membantu perusahaan dan menganalisis bagaimana nilai yang kita rencanakan tadi dapat memberikan value added bagi perusahaan. Secara mendasar, Savant adalah singkatan dari terminologi strategi, anticipation, value adding, negotiation, and transformation. Nah, tujuan dari Savant ini adalah untuk meng-create atau membuat sebuah value maximization melalui value adding tadi atas aktivitas transaksi yang kita lakukan, dan berfokus pada bisnis strategi dan mengantisipasi seandainya ada kemungkinan kelemahan yang muncul di masa yang akan datang. Nah, Savant ini adalah sebuah aktivitas yang komprehensif karena mengingat ada klausul bisnis strategi di sana. Jika kita mempertimbangkan kata-kata bisnis strategi, maka ada termasuk dalam strategi perusahaan ke depan, strategi perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya, strategi perusahaan dalam merencanakan aspek keuangannya, sehingga harapannya ketika menerapkan strategi Savant ini, maka otomatis dapat didapatkan value adding melalui value maximization dari transaksi. Nah, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan value add bagi perusahaan atau nilai perusahaan? Paling tidak ada tiga aktivitas utama yang harus dilakukan oleh perusahaan yang kita tahu dari konsep akuntansi. Ada operating activities, financing activities, dan investing activities. Di sini ditulis operating activities transaction, investing activities transaction, dan financing activities transaction. Tiga hal ini merupakan aktivitas core konsep dari sebuah bisnis, Bapak Ibu dan teman-teman. Ada operating, ada financing, dan investing. Dan ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah arti dari konsep-konsep yang telah dijelaskan Savant tadi. Strategi itu apa? Strategi adalah strategic action of any successful organization. Jadi ketika kita merencanakan sebuah aksi, maka kita harus merencanakan bagaimana strategi tersebut direncanakan agar organisasi kita bisa sukses dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah anticipation. Kenapa kita harus mengantisipasi? Ya karena dalam melakukan aktivitas bisnis, kita kan harus mengetahui pajak apa saja yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang terkait dengan event atau aktivitas kita ke depan. Kalau bisnis sudah berjalan dengan baik, otomatis perusahaan sudah tahu berapa besar pajak yang dia dapatkan, berapa pajak yang harus dia bayarkan, berapa pendapatan dia dapatkan. Yang selanjutnya adalah value adding. Kita harus mengidentifikasi apakah terdapat nilai-nilai transaksi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang keempat adalah melakukan negosiasi. Kenapa negosiasi perlu dilakukan? Ya karena ini menjadi penting.
terkait bagaimana tata cara kita berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, to the other parties gitu. Karena kewajiban pajak itu tidak hanya mengikat pada kita, tapi juga ada konsep-konsep perpajakan yang mengikat bagi orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah transformation. Nah, transformation apa? Transformation adalah sebuah aktivitas untuk meminimalisir kewajiban pajak dengan mengubah atau mentransformasi transaksi yang kita lakukan. Transaksi bisnis kita dirubah sehingga tidak menjadi kewajiban pajak bagi kita. Paling tidak nilainya menjadi kecil atau menjadi nol. Nah, terkait dengan strategi, kunci utama untuk meningkatkan nilai dari perusahaan adalah melalui overall plan gitu, atau perencanaan yang menyeluruh bagi perusahaan yang sukses dan berdampak signifikan. Dan perencanaan pajak itu harus dilakukan secara konsisten. Karena apa? Isu terkait dengan perencanaan pajak dan strategi itu adalah terkait dengan perencanaan secara umum dan konsistensi. Konsistensi itu menjadi penting terkait dengan sistem perencanaan pajak. Nah, terkait dengan strategi, maka perusahaan harus mempertimbangkan SWOT analisisnya. Lalu ada juga integrated level service-nya. Bagaimana persaingan usaha secara bisnis, bagaimana kondisi internasional, bagaimana secara korporasi, apakah persaingan bisnis berdampak bagi perusahaan. Lalu bagaimana hubungan strategi tersebut dan perencanaan pajak? Apakah dapat disimpulkan sebuah strategi khusus untuk merencanakan pajak? Business environment, kita tahu business environment terdapat beberapa hal. Ada suppliers, ada perusahaan, ada buyers, ada competitors. Nah, oleh karena itu di konsep bisnis ini kita juga harus memahami kondisi apa saja yang berdampak bagi perusahaan kita dan bagaimana hubungannya dengan pihak-pihak lain. Nah, lalu terkait dengan bagaimana kita melakukan antisipasi possible future tax, pemahaman atas business environment itu menjadi penting. Lalu memahami atas hukum-hukum perpajakan dan regulasi menjadi sangat penting sekali. Lalu pemahaman kita terkait dengan future tax law and regulation itu menjadi penting. Contohnya saat ini KUP di tanah air yang baru disahkan, meningkatnya PPN dan lain sebagainya, itu juga harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, ini contoh-contoh antisipasi omnibus law, income tax charges, PPNBM, dan lain sebagainya. Itu contoh dari antisipasi bagaimana perpajakan yang mungkin akan muncul di masa akan datang berdampak pada sistem pendapatan kita dan bagi aktivitas cash flow kita. Lalu terkait dengan value adding itu terkait dengan nilai-nilai financial statement yang terdapat pada perusahaan kita. Nah, hal tersebut bisa terlihat dari cash flow, aktivitas cash flow perusahaan. Nah, teman-teman harus memahami bagaimana perbedaan antara cash flow dan laba rugi. Lalu terkait dengan time value of money itu juga harus dipertimbangkan, karena nilai rupiah yang kita dapatkan saat ini dengan nilai rupiah yang akan datang jika nilainya sama memiliki nilai yang berbeda. Lalu terkait dengan pengukuran value adding, earning per share, return on equity, economic value added juga harus dipertimbangkan. Lalu terkait dengan transformation termasuk dalam aktivitas mentransformasi aktivitas-aktivitas yang muncul dari aktivitas transaksi pendapatan. Misalnya aktivitas transformasi capital gain and losses, taxable income and into non-taxable income, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas Safan ini adalah aktivitas yang komprehensif, teman-teman. Mulai dari strategi, anticipation, value adding, negotiating, and transformation. Nah, sedangkan negotiating adalah cara-cara kita bernegosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa berkomunikasi terkait dengan nilai pajak kita, atau dengan pihak-pihak berelasi untuk bisa menunda penjualan atau pelaporan pengiriman dan lain sebagainya agar nilai pajak kita menjadi tidak lebih pada satu periode perpajakan. Demikian perkuliahan kita terkait dengan Safan. Saya harap teman-teman bisa membaca
modul dan mampu menerangkan lebih lanjut lagi apa maksud dari Savan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.